Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Asda Bepam. Manggung tanpa wayah, nyedulur tanpa terah, Asda Bepam. Selamat sore karena hari ini di sini sore. Selamat berjumpa kembali dengan Asda Bepam. Ini saya pertama kalinya tampil di layar HP Anda. Ini saya juga masih deg-degan, masih pucat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena ini masih belajar juga, masih berusaha untuk tampil di layar HP Anda. Semoga tidak membosankan. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ke topik. Saya kali ini mau membahas topik tentang ini, tentang cabut bulu yang saya sering mendengar yaitu cabut bulu dengan kalau ingin cari tahu kuk 1 atau kuk 2 atau kuk 3 itu dicabut ekornya. Nanti kalau ada garis 1 katanya kuk 1, kalau ada garis 2 katanya kuk 2. Mungkin kalau ada kuk 20 nanti garisnya sampai 20, tapi ini mungkin cuma berlaku untuk kuk 2 mungkin ya, kalau enggak kuk 1 sama kuk 2. Soalnya kalau berlaku sampai kuk 10 atau kuk 15 kemungkinan ya ini sampai ujung sini sampai sini. Dari banyak banget ini, karena terkuku sekarang banyak yang di ternak itu. Dari teman-teman semuanya ada yang sudah nyampe kuk 20 lebih. Saya pernah melihat itu ada yang kuk 27, banyak pokoknya. Itu karena saking rajinnya teman-teman ya, saking rajin mereka menternak dari seleksi breeding dari kuk 2 kuk 3 sampai di ternak terus menerus sampai menghasilkan kuk yang sangat banyak. Oke, kembali ke topik ya. Ini saya ambil dari 3 burung, kuk 1, kuk 2 sama kuk 3. Ini yang kuk 1, ini yang kuk 2, dan ini yang kuk 3. Ini yang kuk 3 saya ambil 1, kasihan karena lagi mengeram. Ini yang kuk 1, ini saya ambil yang 1 ada garisnya 1, yang 1 ada garisnya 2. Ini yang kuk 1. Kalau ini yang kuk 2, ini malah garisnya cuma 1, ini 1, ini 1, jadi 2 juga. Maksudnya 2 ini 1, ini 1, ini 1. Jadi kuk 2 garisnya cuma 1 sama 1. Dan ini yang kuk 3, ini cuma 2, 1, 2, ada 2 garis. Jadi begini, kesimpulan saya itu kalau untuk memprediksi anggungan dari bulu atau dari fisik itu, kalau menurut saya, mohon maaf, saya tidak bisa memprediksi atau tidak bisa diprediksi menurut saya kalau tidak mendengar langsung dari burungnya itu sendiri. Karena kalau diprediksi dari bulu ini bulu itu kemungkinan ada yang benar ada yang salah. Cuma jangan dijadikan patokan, oh ini yang ada 2-nya kuk 2, yang ini ada garisnya 3 kuk 3, itu jangan. Karena nanti kalau kita beli berkuku ya, kalau kita beli berkuku itu lebih baik kalau kita beli kuk 2 atau kuk 3 atau kuk lebih, itu alangkah baiknya kita dengarkan dulu manggungnya. Jadi kita dengarkan dulu manggungnya,
Kalau sudah mendengar langsung itu enak, jadi enggak begitu kecewa nanti kalau cuma dari ini menurut saya ini mitos, mohon maaf ya, ini menurut saya ini mitos, jadi nggak bisa dijadikan patokan. Kalau cuma prediksi, kemungkinan prediksi, karena ini ada yang kok satu, ini ada 1 sama 2. Kalau ini yang kok 2 tadi ada 1 sama 1 malah garisnya, yang kok 3 ada 2, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Kalau beli seandainya kita ngombyok pergi ke pasar, kita ngombyok mau ngeceknya dari ekornya, itu kasihan penjualnya dan kasihan burungnya. Nanti kalau mau beli kita cabut satu, kita beli cabut satu, kita beli cabut satu. Ini kalau yang beli 10 orang udah habis ini ekornya. Jadi lebih baik kalau ingin beli anggungan didengarkan saja suaranya. Kalau emang mau nyari kok 2 itu biasanya dulu pas waktu saya awal-awal berternak itu dulu nggak begini caranya. Saya beli zaman dulu harganya per ekornya 30.000. 30.000. Saya itu kalau ke pasar beli 10 ekor. Beli 10 ekor, nanti saya tampung dulu di kandang ternak itu. Saya tampung di kandang ternak, saya dengarkan dulu satu persatu. Setelah saya dengarkan satu persatu, nanti yang ada yang kok 2 itu saya semprot sini, nanti saya ambil, saya taruh di kandang sendiri. Terus nanti kalau pas lagi nyantai, dengarkan lagi, kalau ada yang kok 2 saya semprot, saya pinggirkan lagi. Gitu caranya dulu kalau waktu saya masih belajar. Karena kalau cabut dulu menurut saya juga kurang efektif, takutnya nanti yang jual burung marah kalau dicabutin satu-satu. Jadi intinya kalau menurut saya pribadi ya, kalau anggungan kok 1, 2, 3 atau lebih itu nggak bisa dijadikan patokan dari garis bulu ekor. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang lain enggak ini udah positif ya silahkan. Kalau ada teman-teman yang lain ini saya beli yang 2 pasti 2, silahkan. Tapi kalau menurut saya pribadi mohon maaf, saya kurang setuju kalau dari ini kalau menurut saya mitos. Jadi kalau pengen beli yang kok 2, kita beli yang sudah bunyi kok 2, harganya kok 2. Terus kalau kita mau beli kok 3, kita dengarkan dulu yang kok 3, nanti harganya kok 3. Kalau kok 1 kemungkinan nggak usah didengarkan. Jadi kalau beli kok 1, yang penting burung berkuku itu aja enggak apa-apa. Nanti kalau malah dapat kok 2 kan malah bonus. Jadi yang penting berkuku kalau kok 1. Tapi beda lagi kalau pengen kita yang gacor, mungkin kita pengen yang suaranya besar, nah itu walaupun kok 1 juga harus didengarkan dulu supaya nanti tidak kecewa di kemudian hari atau pas kita bawa pulang. Jadi kepercayaan antara pembeli dan penjual bisa terjaga, tidak ada dusta gitu teman-teman. Jadi intinya ini menurut saya mitos, mohon maaf buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah banyak yang praktek ya, mungkin sudah banyak yang mencoba ke pasar cabut ekor, cabut ekor. Tapi kalau diteruskan nanti bulu ekornya burung habis, nggak ada bulunya nanti. Tapi kalau izin kemungkinan enggak apa-apa, mungkin satunya dihargai berapa gitu, Bang cabut 1 ya, saya bayar 5.000 atau bayar 10.000, mungkin penjualnya mau. Karena ini kan ekornya banyak, jadi ekornya banyak, ini ada 10 lebih kayaknya.
kalau 10.000 atau 5.000-an udah bisa nutup buat bayar berkumpul kalau di pasar. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya, karena di sini saya juga masih belajar. Apabila bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan komen. Apabila teman-teman pengen dibikinkan videonya, silahkan komen di bawah ini. Caranya ketik request. Jadi teman-teman mau request apa, nanti ketik request, terus komen di bawah request atau selanjutnya Bang, Om, Mas, D. Nah, bikinkan saya video seperti ini. Mungkin atau saya kurang paham antara caranya menjodohkan, mungkin, atau mungkin apa, itu selama saya bisa, saya bikinkan. Tapi kalau saya tidak bisa, mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ashabet Farm, manggung tanpa wayah, sedulur tanpa terah.